adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Syifa Nur Aulia Ritonga. Baiklah, di sini kakak akan sedikit memaparkan materi mengenal panca indera, fungsi dan bagaimana sih cara merawatnya. Untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, adik-adik harus simak video ini sampai usai ya. Dadah! Nah, manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan rangsangan dari lingkungannya. Dalam menanggapi atau merespon rangsangan yang berasal dari luar, maka tubuh manusia membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Alat-alat tubuh itu dinamakan indera. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik akan memudahkan tubuh kita dalam memberikan respon itu. Panca indera ini bisa dikatakan sebagai organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Anggota tubuh manusia akan memberi tanggapan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. Nah, setelah adik-adik menonton secara video tadi, pasti adik-adik muncul beberapa pertanyaan, yaitu apa sih panca indera? Apa sih fungsinya dan bagaimana sih cara kita merawat panca indera kita? Kali ini kita akan belajar mengenai panca indera manusia. Ayo simak videonya sampai selesai ya adik-adik. Nah adik-adik, panca indera pertama yang akan kita bahas adalah indera penglihatan atau biasa disebut dengan mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi serta ada di kanan kiri hidung. Mata sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang telah kita lihat. Nah adik-adik, panca indera pertama yang akan kita bahas adalah indera penglihatan. Nah setelah tadi adik-adik belajar mengenai definisi mata, kali ini kakak akan memberitahu apa sih fungsi mata itu sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi utama mata adalah untuk melihat. Tetapi jika dibahas lebih dalam, maka fungsi mata cukup banyak. Berikut fungsi mata selain untuk melihat. Yang pertama yaitu untuk memusatkan perhatian pada suatu objek. Jika kita melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian atau objek membutuhkan kacamata. Hal ini dikarenakan mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatiannya pada objek yang jauh maupun dekat. Nah, fungsi kedua yang harus adik-adik ketahui yaitu mata mempunyai fungsi yaitu menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, ataupun sudah malam. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Kontak eye, mungkin kamu pernah mendengar istilah itu. Kontak eye bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Bagi seseorang yang mengetahui perilaku orang lain hanya dengan dari sorot matanya saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata adalah berbohong. Nah adik-adik, setelah adik-adik mengerti pengertian panca indera, fungsinya, adik-adik haruslah tahu juga bagaimana sih cara menjaga indera penglihatan. Kali ini kakak akan memberitahu bagaimana cara merawat panca indera kita. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk merawat indera penglihatan kita yang pertama yaitu banyak makan buah-buahan dan sayuran. Yang kedua yaitu menghindari pemakaian lensa kontak selama lebih dari 19 jam. Yang ketiga yaitu kurangi penggunaan tetes mata. Yang keempat, gunakan mentimun. Yang kelima, pakailah kacamata hitam sebagai pelindung UV atau sinar matahari. Selanjutnya yaitu hindari duduk terlalu lama di depan komputer. Yang ketujuh, kenakan kacamata di saat yang tepat. Kedelapan, yaitu jangan membaca di dalam cahaya yang redup. Kesembilan, jangan langsung melihat cahaya yang terlalu terang. Dan yang terakhir yaitu melatih mata dan membuatnya untuk bersantai. Baik adik-adik, memasuki topik pembahasan kedua yaitu
indera yang kedua. Nah, panca indera yang kedua yaitu panca indera pendengaran atau biasa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi. Fungsi telinga sangat beragam. Yang pertama yaitu mendengarkan bunyi. Berfungsi untuk mendengarkan dan mengenal bunyi-bunyian. Adapun bunyi-bunyi yang mampu didengar oleh telinga manusia yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan lebih dari 20.000 Hz, maka gendang telinga akan pecah. Yang kedua yaitu sebagai keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tepat untuk mempercantik diri. Loh, kok bisa sih, Kak? Bisa dong. Telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindik. Perhiasan diletakkan pada telinga sudah sejak lama, terutama kepada wanita. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara menjaga indera pendengaran kita? Yang pertama yaitu adik-adik harus rutin membersihkan telinga dengan benar. Yang kedua yaitu adik-adik tidak boleh menggunakan earphone terlalu lama. Selanjutnya yaitu adik-adik haruslah menghindari suara-suara yang terlalu bising. Yang keempat, adik-adik harus memastikan telinga selalu kering. Yang terakhir yaitu, adik-adik harus melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ya. Nah, panca indera yang ketiga yaitu indera penciuman atau hidung. Panca indera yang akan kita bahas berikutnya adalah indera penciuman atau hidung. Hidung terletak di antara penglihatan atau mata. Indera yang satu ini sangatlah penting, terutama dalam mencium aroma. Fungsi hidung pada manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pernafasan, mencium bau, dan menyaring udara. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pernapasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke dalam hidung, kemudian akan langsung masuk ke paru-paru. Dari paru-paru inilah proses perputaran oksigen akan terjadi. Fungsi yang kedua yaitu mencium bau. Kamu pasti sudah tahu kalau mencium aroma, baik yang sedap ataupun tidak sedap, pastinya melalui hidung. Maka dari itu dapat dikatakan kalau hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium kebauan. Hidung dapat mencium bebauan karena memiliki reseptor bau. Letak reseptor ini berada di bagian hidung atau lebih tepatnya pada saraf olfaktori. Yang terakhir yaitu menyaring udara. Udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu, pada bagian hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan hidung. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara merawat panca indera penciuman kita? Yang pertama yaitu adik-adik harus menghindari polutan atau zat yang mengiritasi hidung. Selanjutnya, adik-adik haruslah banyak minum air putih. Yang ketiga, adik-adik harus mengurangi kebiasaan mengupil. Yang keempat yaitu adik-adik harus jaga udara tetap lembab. Nah, panca indera selanjutnya yang akan kita bahas adalah indera peraba atau kulit. Seperti yang sudah adik-adik ketahui bahwasanya kulit ini menjadi bagian terluar pada tubuh manusia. Dengan kulit, kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan, kulit bisa jadi sebagai pelindung tubuh manusia dan berbagai macam gangguan. Adapun fungsi kulit yang pertama yaitu tempat untuk mengeluarkan keringat. Yang kedua adalah tempat penimbunan lemak. Yang ketiga sebagai pengatur suhu tubuh. Yang keempat yaitu tempat terbentuknya vitamin D. Nah, bagaimana sih cara kita merawat indera peraba? Mudah saja loh. Yang pertama, adik-adik bisa menggunakan pelembab secara rutin. Yang kedua, hindari menggosok atau mengeruk kulit terlalu keras. Yang ketiga, menghindari paparan sinar matahari langsung terlalu lama. Keempat, memperbanyak minum air putih. Yang kelima, membatasi waktu berendam di air. Yang keenam, yaitu menerapkan pola hidup sehat. Nah, adik-adik, indera terakhir yang akan kita bahas adalah indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut kita. Lidah termasuk organ tubuh yang tidak memiliki tulang, yang hanya terdiri dari kumpulan
sebagai perasa. Fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa. Coba adik-adik bayangkan bagaimana jika manusia tidak punya lidah. Pasti tidak akan tahu bagaimana macam rasa yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya yaitu membolak-balikan makanan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pembentuk huruf. Nah, bagaimana sih cara merawat indera pengecap kita? Nah, bagaimana sih cara merawat indera pengecap kita? Nah, bagaimana sih cara merawat indera pengecap kita? Nah, adik-adik bisa melakukan hal ini loh untuk merawat indera pengecap kita. Yang pertama yaitu membersihkan gigi dan lidah secara teratur. Yang kedua, gunakan obat kumur. Yang ketiga yaitu menggunakan fluorida. Yang keempat, mengurangi konsumsi gula. Yang kelima, hindari merokok atau minum alkohol. Yang keenam, periksa gigi secara teratur. Yang ketujuh yaitu minum air yang banyak. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Nah, adik-adik bisa melakukan hal ini loh untuk merawat indera pengecap kita. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung materi. Itulah tadi pembahasan materi yang telah kakak paparkan. Kakak harap adik-adik sekalian mampu memahami materi tentang sistem panca indera manusia. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung materi. Itulah tadi pembahasan materi yang telah kakak paparkan. Kakak harap adik-adik sekalian mampu memahami materi tentang sistem panca indera manusia. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung materi. Itulah tadi. Terima kasih telah menonton. Dadah. 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 Terima kasih telah menonton. Dadah.